Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله لعلكم ترحمون. ويقول الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan anugerah yang melimpah ruah kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kami kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Imam Rawatib dan para pengurus. Ta'zim kami kepada aparatur negara, aparat pemerintahan, aparatur Kota Banda Aceh, alim ulama, cendekiawan, dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang khatib bacakan tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah lahirkan kamu dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Kita ini dilahirkan gak ada apa-apanya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah ciptakan pendengaran melalui telinga. Ini anugerah Allah pertama ketika kita lahir, pendengaran. Kita mendengar suara ibu kita, mendengar suara ayah kita, mendengar suara azan yang diazankan oleh ayah kita atau oleh abang kita atau oleh kakek kita, diazankan. Sama. Wal absar, lambat laun kita dalam keadaan bayi itu mampu melihat dari remang-remang menjadi penglihatan yang nyata. Sudah bisa melihat ibunya, melihat ayah kita, melihat lingkungan rumah. Wal afidah, lalu Allah ciptakan, Allah berikan hati. Mulai kita besar dan berpikir, menghayati dengan kalbu, dengan hati, dengan pikiran. La'allakum tashkurun. Tujuan itu semuanya adalah agar hamba ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pada hakikatnya manusia ini tidak ada apa-apanya, tetapi Allah berikan potensi sebagai modal. As-sama, dengan pendengaran Allah berikan potensi kepada kita untuk mendengar ilmu Allah, mendengar kalam Allah, mendengar ajaran-ajaran pendidikan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Wal absar, dengan potensi mata Allah ciptakan penglihatan. Betapa banyak saudara-saudara kita tidak melihat, tidak bisa melihat. Tetapi la'allakum tashkurun, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang bisa melihat, alhamdulillah, bisa menghayati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan ilmu-ilmu yang diajarkan dari bangku sekolah di pesantren. Wal afidah, dan Allah ciptakan hati, pikiran, agar dengan hati manusia bisa berpikir, memilih yang baik daripada yang buruk, melakukan analisis dengan hasil yang sebenarnya, dengan pikiran menyampaikan yang terbaik kepada umat manusia. Maka kasat dari semua potensi yang Allah berikan kepada umat manusia, rizki yang termahal adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan Allah berikan rizki yang melimpah ruah ini adalah agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana bersyukur itu? Syukur mungkin kalau kita tanya kepada siapapun akan menjawab syukur itu ya rasa terima kasih kepada sahabat, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua,
ucapan terima kasih kepada atasan, berterima kasih, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, selesai, sampai di situ saja. Nah, apakah ini sudah mencapai hakikat syukur yang sebenarnya? Ini yang menjadi kajian kita hari ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kedua dari peristiwa tsunami 2004, di halaman Masjid Bule Karim didirikan tenda oleh tentara Malaysia. Tentara medis mengobati para korban tsunami, diantaranya sedang mengobati seorang ibu yang umurnya tidak kurang dari 60-an tahun. Kami karena mendampingi ibu itu bertanya, ibu seorang diri, masihkah ada keluarga yang selamat? Yang terucap dari lisan ibu itu, alhamdulillah saya masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih ada satu anak laki saya sedang mengaji di Samalanga. Selesai kata-kata. Ibu itu tidak menjawab bagaimana suaminya sudah tidak ada, berapa anaknya sudah meninggal, rumahnya bagaimana sudah hancur lebur, cucunya sudah tidak ada, harta kekayaannya habis semuanya. Ibu itu tidak menyebut, tidak ada keluhan sedikit pun pada wajah ibu itu, tetapi kata-kata alhamdulillah. Maka dalam ilmu ulama, dalam ilmu balaghah di sini adalah lil istiraq. Alhamdulillah, puji itu hanya bagi Allah. Segala puji apapun bagi Allah. Kita memuji manusia, terima kasih sudah membantu saya, tetapi terima kasih itu tidak sederajat syukur kepada Allah, karena manusia ini penuh dengan kekurangan. Kita berterima kasih kepada atasan, ada batasannya. Terima kasih kita itu tidak mencapai kepuasan atasan kita. Kita berterima kasih kepada guru kita juga terbatas. Tetapi alhamdulillah, istiraq di sini adalah bahwa puji bagi Allah itu adalah tanpa batas, sangat luas, sangat agung. Nah, yang terjadi pada ibu ini adalah, yang pertama adalah adanya tasdik, yakin kepada Allah. Allah masih hidupkan dia, Allah masih berikan nyawa pada dirinya, dan dia bisa hidup, dan dia masih ada sisa satu orang anak lagi yang akan menjadi tengku, menjadi alim ulama, akan mengabdi kepada Allah. Maka di sini saya menghayati makna syukur itu. Ternyata syukur itu adalah sebuah sikap pengakuan akan kehadiran Allah, kehadiran nikmat Allah pada diri kita, yaitu mata, pendengar, bahkan nyawa sekalipun. Sikap tasdik, percaya, meyakini Allah lah yang hidupi kita, Allah lah beri pendengaran, Allah lah yang beri penglihatan, Allah berikan rezeki, Allah yang berikan jabatan, Allah yang berikan peluang, Allah yang berikan segala-galanya yang ada di permukaan bumi. Lalu dengan hati, dengan mata, dengan tangan, dengan pemikiran kita, bagaimana kita rubah segala nikmat yang Allah berikan dalam bentuk apapun menjadi sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya melihat sendiri setelah ibu itu berobat, beberapa hari kemudian ibu itu di tenda senantiasa taat, dia beribadah, anaknya hadir, selalu didampingi oleh anak lakinya. Allahu Akbar. Syukur itu adalah kemampuan seseorang untuk mengubah apa? Mengubah nikmat, mengubah keberkahan, mengubah kesempatan, mengubah anugerah yang Allah berikan menjadi sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian syukur. Maka kalau ada yang bersyukur beli mobil baru, syukuran dong. Makan bersama,
Apakah itu sudah syukur? Belum. Dapat kesempatan menjabat, lalu syukuran, alhamdulillah mengucap sudah? Belum. Tapi bagaimana kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa implementasikan pada sikap-sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, menegakkan kebenaran, melakukan nahi mungkar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian itulah orang yang bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu dengan jabatanmu itu, dengan kesempatan yang Allah berikan itu, kamu bersyukur, menegakkan syariat Allah, membela kebenaran, mencegah kemungkaran di bumi Aceh ini, maka dalam keadaan tersebut Anda sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, kalau tidak, maka tunggu, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Anda akan dilanda kesulitan ekonomi, problem rumah tangga, pertikaian anak antara anak dengan menantu, istri dengan menantunya. Itu Allah gulirkan dunia yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, semua dosanya yang lalu yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa dia salat. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan qiyamul lail hatta tawarramat qadamahu, bahkan Rasulullah sampai membengkak kakinya, memerah kakinya. Faqila lahu, Aisyah berkata kepadanya, Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa lagi kamu sholat berlama-lama seperti itu, sedangkan Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah berlalu dan yang akan datang juga. Qala, Rasulullah berkata, afala akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah sepatutnya aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Hadis sahih Muslim. Syukur itu dalam teori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimplementasikan semua anugerah Allah berikan dengan cara sikap taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dan menegakkan syariat Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Maka betapa banyak saudara-saudara kita sangat susah untuk bersyukur. Justru kufur, membela kemungkaran dihidupkan, disemarakkan di bumi Aceh ini, na'udzubillah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kaya raya melimpah rahmat dari Allah, tetapi dilanda malapetaka, dililit hutang. Betapa banyak saudara-saudara kita Allah berikan kesempatan menjadi pejabat, bahkan menjadi gubernur. Begitu habis masa jabatan, ditangkap KPK, masuk penjara. Karena apa yang Allah anugerahkan kepadanya tidak pernah dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang membela syariat Allah, membela agama Allah. Maka sudah saatnya cara berpikir, cara hidup yang bersyukur, yang moderat, Islam bermoderasi itu dibangun, ditata kembali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapapun yang hadir ke bumi Aceh ini, etnis apapun, agama apapun, bangsa apapun, ahlan wa sahlan, kita terbuka kepada siapapun. Tetapi hargai masyarakat kami yang sedang hidup menegakkan syariat Islam. Jaga kami, jangan ciptakan kemungkaran di negeri kami. Dan Allah sendiri mengingatkan, qul, katakan wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan ya Muhammad kepada mereka,
Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan pendengaran bagi mereka, Allah lah yang menciptakan penglihatan kepada mereka, Allah lah yang menciptakan hati bagi mereka. Tetapi sangat sedikit dari mereka yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang taat, yang senantiasa patuh kepada Allah, kita menjadi golongan-golongan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan memanfaatkan semua anugerah Allah yang kita miliki ini untuk membangun, menciptakan sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Mari kita mengikuti dua matan khutbah. Mohon diingatkan bila kami salah dalam membaca matan khutbah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Fanasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله لعلكم ترحمون. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، وأحثكم على طاعة الله لعلكم ترحمون. فيقول الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.